Selamat malam, Sukihonto Namo Buddhaya. Yang kami hormati, Yang Mulia Bante Dhamma Subo Mahatera, dan juga moderator Kotedi, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma, episode 21 Dhamma Sakaca Online yang diadakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember. Sungguh sangat berbahagia di hari yang baik ini, bahwa bintang tamu kita adalah seorang biku senior yang sangat menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari, Yang Mulia Bante Dhamasubo Mahatera. Sebelumnya, perkenalkan saya Kevin Widarta yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan dengan membacakan nama Karapata kepada Kotedi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan bersikap anjali dan kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerang sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Swakhato Bhagavata Dhammang Namasami Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bapa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami Sanggang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Cittawaga Syair 35. Dunikahasa lahuno yathaka manipatino cittasa
Dhammato sa citang dantang sukha wahanti, yang artinya sukar mengendalikan pikiran yang binal dan senang mengembara sesuka hatinya. Adalah baik untuk mengendalikan pikiran. Suatu pengendalian pikiran yang baik akan membawa kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi atas siar Dhamma padanya. Baik, Bapak Ibu, mari kita memohon tuntunan sila kepada Bante. Hari ini saya akan melaksanakan Tasila. Silakan bagi umat yang melaksanakan Pancasila tetap bertekad Pancasila. Silakan yang mengikuti atas sila, silakan mengikuti saya. Mayang Bante tisaranena saha atasila niyacama dutiyampi mayang Bante tisaranena saha atasila niyacama tatiyampi mayang Bante tisaranena saha atasila niyacama. Ya, ya ikuti yang saya kata. Ya, baik Bante. Yamahan Vandami Tang Wadita, Ama Bante, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. 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 Buddhang Saranang Gacchami, Buddhang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami, Dhammang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Sanghang saranang gacchami. Titiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Titiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Dhammang saranang gacchami. Titiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami. Panatipata Veramarni Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Veramarni Sikkhapadang samadhiyami. Brahmacharya Veramani Sikapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Veramarni Sikkhapadang samadhiyami. Musawadda Veramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada Veramarni Sikkhapadang samadhiyami. Sora Meraya Maca Pamadatana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Surameraya Maja Pamadatthana Veramarni Sikkhapadang samadhiyami. Vikala Bujana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Vikala Bojana Veramarni Sikkhapadang samadhiyami. Naca kita ganda sama malaganda pilih panah karena pandana ribu sanatana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Naca Gita Wadita Wisuka
dasana, malaganda, wilepana, dharana, mandana, wibusanathana, weramarni sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana Mahasayana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Uccasayana, mahasayana, weramarni sikkhapadang samadhiyami. Imani atas silani. Ija silang sambutang rapat gamani. Nama bante sadhu sadhu. Silena sukapring yanti. Silena bukas samaga. Silena nipupring yanti. Tasma silang biso dan ye. Nama bante sadhu sadhu sadhu. Ya, baik Bante, terima kasih Bante. Nah, baik Bapak Ibu, mari hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, ada Bante Damasubo Mahatera, yang hari ini kita akan membahas tentang menyehatkan jiwa, menyiapkan kemakmuran masa depan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pantun. Ubur-ubur ikan lele, anak-anak berlari ke depan. Mari kita semua dengarkan ya Le. Nasihat penting demi masa depan. Nah, baik Bante, hari ini topiknya luar biasa. Nah, Bante juga sedang di perjalanan, tidak apa-apa Bante. Hari ini topiknya menyehatkan jiwa, menyiapkan kemakmuran masa depan. Nah, itu bagaimana Bante? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan demi masa depan? Silakan Bante. Iya. Jadi kalau saya memperhatikan dengan judul atau pokok pikiran atau tematik yang tadi usulkan ini, itu terdiri dari 3 kasus atau 3 otoritas. Yang pertama adalah menyehatkan jiwa. Yang kedua adalah menyiapkan kemakmuran. Dan yang ketiga adalah masa depan. Banyak orang yang dicari bahkan mau membayar mahal ingin tahu masa lalu atau past life. Tapi kalau menurut saya masa itu yang kita pengen tahu itu kan masa depan, masa yang akan datang. Nanti bagaimana? Sebagai penghuni rumah tangga yang baru, nampaknya butuh menyiapkan masa depan yang makmur. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama. Hidup ini sesungguhnya terdiri dari yaitu lahir jiwa. Ketiga-tiganya butuh sehat. Untuk mendapatkan jiwa sehat, butuh nutrisi yang bergizi. Bagi kesehatan raga, pikir, dan jiwa. Yang mungkin sudah diketahui, untuk kesehatan jiwa, untuk kesehatan raga. Untuk raga yang sehat, ya butuh makanan 4 sehat 5 sempurna. Nutrisi yang bergizi. Banyak orang mengikuti program-program kesehatan, bahkan ada ilmu jurusan gizi, tujuannya untuk mendapatkan raga yang sehat. Pikir juga butuh sehat. Pikir yang sehat.
juga butuh asupan, nutrisi yang sehat. Kalau raga makanannya nasi, pikir makanannya buku, isinya ilmu. Kesehatan makanan badan yang bergizi. Kesehatan pikir adalah ilmu. Makanya orang mau bersekolah, memburu ilmu, bahkan banyak dan tidak banyak yang memikirkan kesehatan jiwa. Untuk itu menjadi banyak orang yang jiwanya yang namanya sakit jiwa. Ini videonya dimatikan ya, video Nista ya. Supaya suaranya lebih bagus, Bante. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, tadi Ya. sampai ini jiwa, Bante. Kesehatan jiwa. Ya, kesehatan jiwa. Nah sekarang kalau raga makanannya nasi, pikir makanannya buku, isinya ilmu, raga makanannya apa? Jiwa makanannya apa? Jiwa makanannya rasa. Banyak orang yang tidak mempunyai kebiasaan olah rasa. Karena itu kalau pengen sehat jiwanya dan jiwa makanannya rasa, maka untuk mendapatkan jiwa yang sehat, keterampilan, kebiasaan, kemahiran, kemampuan lah rasa. Maka ilmu jiwa beda dengan ilmu aljabar, ilmu jiwa beda dengan ilmu matematika, ilmu jiwa beda dengan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti, ilmu matematika, ilmu aljabar, ilmu ukur, satu tentu dua. Tetapi ilmu jiwa, 1 tambah 1 belum tentu. Berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Karena ukuran jiwa itu enak atau tidak enak, hina atau mulia. Bukan bodoh pintar seperti orang sekolah, bukan kaya miskin seperti pengusaha. Nah itulah bedanya. Sekarang ciri-ciri raga yang sehat, ya kuat makan, kuat minum, kuat tidur. Ciri-ciri pikir yang sehat, cerdas dalam beranalisis. Ada kejadian apa-apa, langsung dikalkulasi, dikomentari. Saking cerdasnya pikiran, kadang-kadang kejadian belum selesai, sudah lebih dulu disiarkan, dianalisis, bahkan diputuskan. Pada kejadiannya belum selesai. Tapi kesehatan jiwa beda. Kesehatan jiwa adalah kemampuannya bertimbang rasa. Kemampuannya berolah rasa. Kemampuannya merawat, menjaga rasa. Sehingga pada zaman lama ada istilah, orang itu jangan hanya bisa merasa bisa, tapi hendaknya yang bisa merasa.
Ciri-ciri jiwa yang sehat adalah yang bisa merasa. Tapi kalau jiwa yang belum sehat, biasanya hanya merasa bisa. Orang-orang atau jiwa yang sudah bisa merasa, yang dirasakan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga lingkungan sekitarnya, orang-orang lainnya, ikut dirasakan, ikut empati, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bisa turut merasa berbahagia melihat sukses orang lain. Inilah ciri-ciri dari jiwa yang sehat. Tapi jiwa yang sakit, boro-boro bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kadang-kadang dirinya sendiri saja tidak mampu merasakan secara utuh, tidak mampu merasakan sepenuhnya. Nah, itulah beda jiwa yang sehat dan jiwa yang belum sehat. Di dunia masa kini banyak orang yang mempunyai keluhan atas jiwa, atas rasa. Nah, karena itu jiwa yang sehat sekarang mulai digandrungi oleh banyak orang. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang berkesadaran penuh. Dan berkesadaran penuh itu orang masa kini menyebutnya adalah mindfulness. Nah, karena itu bagi mereka yang sudah mencapai tataran atau kualitas mindfulness, berkesadaran penuh, dia bisa merasakan dirinya sendiri, juga merasakan dirinya orang lain. Kalau dulu di Jawanologi ada istilah, kalau sendiri dijiwit sakit, berarti orang lain kalau dijiwit juga sakit, dicubit. Itulah makanya tidak mudah atau tidak sembarangan mencubit orang lain. Kalau sendiri dikritik tidak enak, berarti orang lain pun sama. Ketika dikritik juga merasakan tidak enak. Nah, kemampuan merasakan itulah jiwa yang sehat. Jiwa yang berkesadaran penuh. Dan itu yang disebut sebagai mindfulness oleh orang-orang modern di abad kini. Dan ini nampaknya menjadi kebutuhan, menjadi kerinduan untuk masa ke depan. Karena masa ini Ya, baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya, karena Bante sedang perjalanan di tol dari Cirebon menuju Jakarta. Jadi Bapak Ibu eh, harap memaklumi karena signal naik turun.
Ya, Bante, selamat bergabung. Dilanjutkan, Bante. Ya, Jadi, saya di masa depan tentang mindfulness, Bante. Yang menjadi kerinduan. ciri-ciri tanda-tanda gejala gejala jiwa yang tidak sehat itu adalah kebiasaan nyinyir, nyerocos di medsos-medsos. Ada istilah orang yang jiwanya belum sehat mempunyai kebiasaan selalu menyalahkan orang lain. Menuduh, menuding, mengamuk, mengutuk, dan menjarah. Itulah ciri-ciri jiwa yang belum sehat. Selalu menyalahkan orang lain. Jiwa yang setengah sehat mulai mau menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi jiwa-jiwa yang sehat, jiwa yang sudah berkesadaran penuh, jiwa yang sudah bisa merasakan jiwa-jiwa lain, jiwanya orang lain, dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kalaupun ada kejadian, dia tidak serta-merta menuduh, menuding, mengutuk, mengamuk, dan menjarah. Yang lebih dalam lagi, orang-orang yang jiwanya belum sehat, yang penting bicara. Kalau ada kejadian, yang penting bersuara, yang penting berkomentar, yang penting membuat pernyataan sikap. Kadang-kadang kejadiannya belum selesai, sudah membuat pernyataan sikap. Maka ada istilahnya, karena yang penting bersuara, yang penting berbicara. Beda dengan yang jiwa sehat. Jiwa yang sehat yang sudah mempunyai keterampilan berolah rasa. Kalaupun ada kejadian, dia tidak asal berbicara, tidak buru-buru berbicara. Dia akan merasakan dulu kejadiannya itu apa. Dan setelah dengan rasa yang pasti enak, baru dia ikut berbicara. Maka istilah saya, tidak sekedar yang penting berbicara, tetapi yang penting-penting berbicara. Hanya orang-orang yang jiwanya sehat, hanya yang penting-penting dia berbicara. Maka pembicaraannya menjadi penting. Tapi kalau yang penting bicara, bicara menjadi tidak penting. Karena yang penting bicara. Nah, kalau ini semua sudah dimiliki para pribadi, kehidupannya akan tentrem, makmur, damai, tidak tegang, tidak mudah gejolak, tidak gampang diadu domba, tidak gampang diprovokasi. Dengan begitu akan mudah menemukan, bahkan bisa menciptakan yang namanya kemakmuran. Karena itu kalau dalam kehidupan ini, jiwa-jiwa yang dangkal, jiwa-jiwa yang gersang, jiwa-jiwa yang mudah diprovokasi, jiwa yang mudah diadu domba,
jangan mimpi. Mimpi saja jangan. Untuk bisa menciptakan kemakmuran, kedamaian buat dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan. Itulah yang saya maksud atau yang saya tahu apa yang dimaksud dengan menyehatkan jiwa. Itu menyiapkan kemakmuran masa depan. Terima kasih. Ya, baik Bante. Singkat, padat, dan sangat jelas. Luar biasa Bante. Nah, baik Bante, kita akan berbincang-bincang. Baik Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan diketikkan, nanti kita tanyakan kepada Bante. Nah, baik Bante, bagaimana kita mengetahui ukuran kemakmuran loh Bante? Karena kan relatif nih Bante. Makmur menurut A dan B itu berbeda-beda. Dan bagaimana yang idealnya? Iya, makmur. Kita juga tidak tahu sebetulnya makmur itu serapan dari bahasa apa dan dari mana diserap. Tetapi kalau dalam bahasa-bahasa yang lain, kemakmuran itu bentuknya adalah ketenteraman jiwa. Dalam bahasa Pali, dalam bahasa Buddhis namanya manggala. Dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab namanya barokah. Menjadi bahasa harian berkah. Maka di dalam Manggala Sutta 38 manggala, lalu diterjemahkan 38 berkah utama. Makmur itu adalah berkah. Makmur itu adalah barokah. Makmur itu adalah manggala. Bahasa Mandarin, mungkin yang dimaksud makmur itu adalah hoki. Jadi, hoki beda dengan cuan. Maka makmur berbeda dengan kaya. Orang mengira makmur itu kaya raya. Selama ini. Maka kemudian menuntut keadilan. Menuntut pemerintah, menuntut orang lain. Minta orang adili. Kenapa tidak minta yang diadili? Kok selalu orang lain? Nah, jiwanya sakit. Tapi kalau orang yang jiwanya sehat, sebelum mengadili orang lain, dia akan mengadili diri. Sebelum membersihkan orang lain, dia akan membersihkan dirinya sendiri. Sebelum menasihati orang lain, dia akan menjadi penasehat buat dirinya sendiri. Mau mengobati orang lain, dia harus sehat dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri sakit, bagaimana mau mengobati orang lain? Nah, jadi yang dimaksud dengan cita-cita luhur bangsa dan negara yang kita cintai ini yaitu adil dan makmur. Adil itu bukan berarti dibagi rata, bukan. Adil itu adalah sesuai dengan hukum-hukumnya yang bekerja. Sekarang, kalau kita berbicara bekerja, taruhlah bekerja di mana saja, bekerja dengan orang lain, atau bekerja sendiri, atau menjadi pegawai swasta maupun negeri. Kalau lebih mudah ya pegawai negeri lah. Karena pegawai negeri kan ada golongannya, ada eselonnya. Nah, kalau dia menuntut adil, dianggap sama, bagaimana eselon 1, eselon 2, eselon 3, apakah itu salary-nya, apakah itu gajinya juga sama? Siapa mau? Jadi, adil itu adalah di mana sesuai dengan
hukumnya itulah yang adil. Lah makmur itu ketenteraman jiwa. Maka kalau adil makmur tidak dipahami, adil itu adalah bekerjanya hukum yang sesuai. Jadi kalau eselon 2 ya gajinya sak gitu, eselon 3 gajinya sak situ, eselon 4 gajinya sak situ. Kemudian dengan gaji itu dia syukuri, dia rasakan bahwa ini adalah sebagai berkah dalam kehidupan. Ini mestinya mesti dipahami, karena itu kenapa dulu memilihnya cita-cita luhur atau memilih motonya cita-cita bersamanya adalah adil makmur. Karena adil itu ya nanti sesuai, siapa yang rajin ya dia pasti dapat lebih. Dia yang malas ya dia tidak akan dapat lebih. Nah kalau itu tidak dipahami, isinya ya hanya cemburu, tidak puas, sakit hati, melihat orang lain berhasil, dia ngiri, padahal dia sendiri sudah kerjanya malas, tidak rajin, tidak pinter, tidak mempunyai kecerdasan yang cukup. Hari-hari cuma demo-demo sana sini. Lah kok minta lebih? Itulah maksudnya. Jadi kalau kepingin hidupnya mempunyai penghasilan yang cukup, ya dia harus kerja keras. Harus berusaha meningkatkan kemampuannya, meningkatkan keterampilannya, meningkatkan kecerdasannya. Itu yang benar. Itulah yang dimaksud dengan adil. Dan yang dimaksud makmur. Makmur bentuknya adalah berkah, bentuknya adalah ketenteraman jiwa. Adil adalah sesuai dengan banyak hukum. Siapa yang rajin akan berpenghasilan. Maka kalau dahulu di sekolah-sekolah itu digantung tulisan motivasi. Rajin belajar, pangkal pandai. Rajin bekerja, pangkal kaya. Dalam bahasa saya, kalau orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Bahasanya para tetua kita, orang-orang lanto tidak laupan, karena laupan-laupan pasti tidak lanto. Kalau dia hidupnya cuma lanto-lanto, ya jangan mimpi jadi laupan. Sebab kalau hanya lanto-lanto, jadinya cuma laule. Begitu maksud saya. Ya, terima kasih. Ya, Bante, itu bagus tuh yang terakhir tuh. Mantap tuh. Nah, baik Bante. Nah, untuk menjadi mau makmur itu apakah melalui kebajikan ya Bante? Saya ingat nasihat Bante itu selalu kepada saya, orang yang beruntung itu orang yang luar biasa. Itu bagaimana Bante? Orang yang bagaimana menjadi orang hoki atau orang makmur itu dibanding orang jahat Ya, dan orang licik. Itu quotes nah Bante. makanya di dalam ajaran anjuran ajaran Dharma
Untuk menjadi kaya, itu harus rajin bekerja. Sang Buddha tidak menolak kekayaan. Sang Buddha tidak menolak orang menjadi kaya. Bahkan Sang Buddha sendiri sudah melewati masa kekayaannya itu. Dan Sang Buddha dinyatakan orang yang terkaya di dunia sepanjang sejarah peradaban. Saya juga sering mengatakan, Sang Buddha adalah daftar orang terkaya di sepanjang peradaban. Sejak 26 abad yang lampau belum ada yang nandingi hingga saat ini. Meskipun jurnal-jurnal lokal sampai dunia internasional sering mewartakan daftar orang kaya di dunia ini. Tapi menurut saya belum ada yang melebihi kekayaannya Sang Buddha. Sang Buddha menyatakan buta boga bata baca. Telah kucapai harta kekayaan. Ternyata Sang Buddha menyatakan itu harta kekayaan dimaksud adalah satu, kekayaan berupa materi. Yang kedua berupa ilmu. Dan yang ketiga berupa kebajikan. Sang Buddha mencapai kebajikan itu. Dan mungkin kebajikannya melimpah-limpah dibanding dengan pribadi yang lain atau manusia lain atau orang lain di dunia ini. Buktinya apa? Saking baiknya hingga akhir hayat Sang Buddha tidak mengundang musuh. Karena itulah Sang Buddha meninggal dengan tenang. Tidak dikejar lawan, ditangkap dan dibunuh musuh. Karena nggak ada yang dimusuhi apanya. Kemudian saking baiknya juga tidak sampai disiksa. Nggak sampai disiksa, dipaksa, atau tersiksa. Cara matinya. Nah, karena memang barang baik. Barang baik itu sudah tidak berguna saja masih dirawat. Masih diperhatikan. Jadi kekayaan Sang Buddha dimaksud adalah kaya berupa materi, kaya berupa ilmu, kaya berupa kebajikan. Buta boga bata baca. Maka Sang Buddha kekayaan. Silahkan. Nah, untuk kekayaan yang sebenarnya kaya itu, Sang Buddha juga punya petunjuk. Namanya mata pencaharian yang benar. Kalau kekayaan materi dikumpulkan dengan cara yang benar, benar untuk diri sendiri, benar untuk orang lain, dan benar untuk lingkungan, harta yang dikumpulkan itu disimpan bisa bertahan lama. Bisa diwariskan ke anak cucu. Dimakan jadi daging yang sehat. Diminum jadi darah yang bersih. Tapi coba kalau harta kekayaan dikumpulkan dengan cara yang tidak benar untuk diri, tidak benar untuk lingkungan. Dimakan jadi daging, mungkin dagingnya jadi tumor. Dagingnya jadi kista. Kalau diminum jadi darah, darahnya darah berdemam. Makanya banyak orang yang hidupnya tidak normal, tidak wajar, tidak sehat, yang cukup. Biasanya dia mengkonsumsi makanan buat tidak sehat. Nah, karena itu untuk menjadi makmur, untuk menjadi hoki, untuk menjadi berkah, caranya adalah
Ya silahkan menciptakan hal-hal yang memakmurkan, yang menyenangkan, yang menenangkan, yang menyehatkan, yang menguatkan, yang menenteramkan untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kalau itu bisa ditemukan, itu bisa dicapai, pasti akan bisa dilihat. Orang itu hidupnya sehat jasmani, sehat rohani, sehat lingkungan. Sehat raganya, sehat pikirnya, sehat jiwanya. Dia akan dinilai, dihargai, dan diperhitungkan keberadaannya. Nah maka itu, kalau saudara atau sebagai umat Buddha berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang manggala, berbicara tentang berkah utama, jelas adanya di Manggala Sutta. Dan di mana Manggala Sutta itu kalau kita cermati dari bait ke bait, bait pertama, kedua, sampai ketiga, itu adalah wilayah diri sendiri. Begitu keempat, mulai mata, pitu, upatanang, dananca, wirati, garawoca, itu adalah wilayah dengan orang lain. Minimal di keluarga, orang tua dan mertua, dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan saudara. Nah, menginjak pada bait kanti cak sowaca sata dan seterusnya, 2 atau 3 bait itu hubungannya dengan dunia spiritual. Maka kalau jiwanya sudah matang, jiwanya sudah mudah goyah, tak tergoncangkan, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Jelas sekali itu di dalam Manggala Sutta ini. Jadi sehat secara pribadi sendiri, sehat bersama dengan orang lain, sehat secara kejiwaannya. Banyak orang hanya sehat raganya, sehat pikirnya, badannya gemuk, kuat makan, kuat minum, juga pinter, tapi jiwanya sakit. Maka kepinterannya hanya untuk menuduh-menuding orang lain. Yang mana belum tentu kebenarannya. Nah itulah jadi Manggala Sutta adalah gardening, petunjuk, pedoman, bagaimana menciptakan kemakmuran, menciptakan barokah, menciptakan keluhuran budi, ketenteraman jiwa. Makanya saya mengusulkan kalau baca parita itu tidak esbun, tidak asal bunyi, tapi cobalah dikunyah-kunyah, tidak hanya ditelan mentah-mentah. Sebab apa saja kalau ditelan mentah-mentah bisa jadi keselak. Tapi kalau dikunyah-kunyah, ya mudah diserap menjadi nutrisi yang bergizi buat kesehatan badan, kesehatan pikiran, juga kesehatan jiwa. Saya kira itu tadi. Terima kasih. Ya, baik Bante Anumodana. Nah, baik Bante, ini pertanyaan mungkin bagus juga nih Bante. Bagaimana kita mempertahankan kemakmuran kita di kala banyak godaan, di kala banyak mungkin sekarang yang belum hoki, tiba-tiba hoki gitu. Nah, udah hoki, udah di atas gitulah istilahnya Bante. Cuannya udah banyak, udah mulai ilmunya banyak, jiwanya juga udah, tapi mempertahankan kemakmurannya itu loh Bante. Bagaimana Bante? Ya, nah makanya Sang Buddha dengan jelas merinci otoritas dari kehidupan ini
Di antaranya raga, pikir, jiwa. Bagi mereka yang ketiga-tiganya itu berdiri tegak, setara, sama kuatnya, dimanapun berada dia tidak mudah goyah. Seperti tripod. Coba kalau kita punya tripod mic, stand mic, atau tripod kamera. Kakinya kan 3 toh itu. Nah dengan kaki 3 itulah dia berdiri dimanapun, dia gampang, mudah berdiri, mudah tegak, dan tidak gampang guling. Coba kalau kakinya 1, tidak bisa berdiri. Kalau kakinya 2, juga belum bisa berdiri. Tapi begitu kakinya 3, sama tingginya, sama rata, sama kuatnya, sama tegaknya, dia tidak akan mudah tergoda, tidak mudah goyah dimanapun mereka berada. Banyak orang OKB, orang kaya mendadak. Biasanya dia hanya kaya secara materi, kaya secara lahiriah, tetapi jiwanya belum kaya. Makanya mudah tergoda, mudah terpengaruh. Itu caranya mempertahankan. Makanya kembali lagi, upaya secara dharma yang diajarkan dan dianjurkan secara dharma. Nah, mari kita merawat, kita menyiapkan kesehatan badan, kesehatan pikir, kesehatan jiwa. Dan itu Sang Buddha bukan dapat bisikan, bukan dibilang orang atau katanya orang. Itu semua empiris, itu semua pengalaman. Sang Buddha sudah merasakan sendiri, bukan kata orang. Nah itu bedanya. Makanya apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha itu sifatnya bukan perintah, bukan larangan, tetapi pernyataan. Bedanya kalau perintah larangan sering hanya untuk orang lain. Tetapi kalau pernyataan adalah berlaku untuk semuanya. Ya diri sendiri, orang. Kalau perintah yang namanya jangan, itu sering hanya untuk orang lain. Contohnya, ada orang tua merintahkan kepada anak-anaknya. Anak-anak, jangan pada merokok. Merokok itu nambah anggaran dan kadang-kadang mengganggu kesehatan. Apalagi kamu masih muda, maka jangan merokok. Belum bisa cari duit sendiri. Tapi kalau bapak, boleh karena sudah cukup umur dan bisa cari uang sendiri. Nah, jadi beda dengan semua anggota keluarga tidak merokok. Nah, jadi kalau tidak ya bapak, ya anak-anak, ya mantu, ya cucu, semua. Tapi kalau jangan, sering hanya berlaku untuk orang lain. Nah, karena itulah Sang Buddha tidak memberlakukan kata perintah atau kata larangan. Nah, yang umum, ya kadang-kadang juga ayat-ayat atau agama-agama, kadang-kadang. Apa beritanya? Apa wartanya? Jauhi larangannya, jalankan perintahnya. Selalu begitu. Tapi kalau Sang Buddha kan enggak. Nah, itulah bedanya. Gitu ya. Terima kasih. Ya, baik Bante. Manumodana. Bante, bagaimana sih Bante? Ada banyak orang yang mengeluh begitu di masa depan,
gelisah, masa depannya belum datang, tapi sekarang udah gelisah gitu loh Bante. Ini ekonominya susah loh Bante, dan bagaimana itu udah masa depannya belum datang, tapi udah gelisah duluan, kemakmurannya diragukan begitu Bante. Bagaimana Bante? Ya, nah inilah, maka bagi jiwa yang sehat, dia tidak merisaukan masa yang akan datang. Karena apa? Jiwa yang sehat akan menjalani hidup dan kehidupan ini membagi waktu menjadi 3 masa. Masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hanya mereka yang jiwanya sehat, yang mempunyai kemampuan untuk membagi waktu itu menjadi 3 masa. Yang dulu sudah lewat, esok belum terjadi. Saat ini yang sudah pasti. Nah makanya itu yang namanya kesadaran apa yang dia adalah hidup saat ini. Banyak orang tidak biasa dan tidak bisa atau belum bisa lah hidup pada saat ini. Kebanyakan orang itu hidupnya di masa lalu dan di masa yang akan datang. Padahal kedua-duanya itu mengguncang. Orang-orang yang terlalu obsesi, terlalu membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau sukses sombong. Kalau gagal frustrasi. Nah biasanya untuk menutupi kekurangannya itu, dia kemudian sering menjadi emosional, tidak rasional. Cobalah kita menjalani hidup saat ini. Sehingga kita tidak mudah dibebani oleh masa lalu atau dibebani oleh waktu yang akan datang yang belum jadi. Loh Bante, hidup yang akan datang itu kan juga direncanakan sekarang. Betul. Perencanaan perlu. Tetapi lebih perlu adalah tindakan nyata pada saat sekarang. Saya kadang-kadang memilih analogis. Seperti orang main golf. Tadi pernah main golf? Belum Bante. Nengok orang main pernah. Sering Bante. Sering Nengok enggak? Nah, golf kan? pukul Bante. Orang main golf itu, apa arti filosofinya? Itu mengandung arti filosofi yang dalam sebetulnya. Tidak sekadar taruhan dan alat-alat lobbying. Tapi itu memberi filsafat yang cukup dalam. Golf bukan golongan olahraga, orang-orang frustrasi bukan. Yang menarik untuk diperhatikan adalah orang golf itu, dia adalah menembak bola, memukul bola dengan alat pukul namanya stick. Kemudian dia mempunyai target lubang nomor berapa, yang jauhnya berapa meter. Hole namanya. Orang main golf yang sudah mahir, biasanya dia sudah meletakkan bola, kemudian memegang stick, lalu dia melihat hole kilo atau whole meter keberapa yang dia ingin capai. Dan itu yang dijadikan taruhan.
taruhannya loh itu katanya. Gitu. Dengan kata lain, taruhan itu yang salah satu menjadi menarik. Syukur-syukur bisa memenangkan, dia akan memetik kemenangan taruhan. Tapi yang mesti dipelajari dan diperhatikan adalah setelah dia melihat hole nomor berapa yang akan dijadikan target, dia tidak boleh terlalu lama melihati hole yang sekian meter itu. Dia harus segera kembali ke sini, memperhatikan posisi kaki berdiri, memperhatikan bagaimana memegang stick atau memegang tongkatnya, lalu dia harus konsentrasi, menyiapkan tenaganya untuk menembak bola itu. Plok! Nah, itu artinya apa? Dari permainan ini, otoritas tertingginya adalah saat ini dan di sini. Bukan saat nanti di sana. Tapi ternyata di sini. Berdiri di sini. Bolanya di sini. Sticknya di sini. Tapi lubangnya di sana. Nah itulah makanya. Maka bagi orang-orang yang sudah sampai pada pemahaman, pengertian, dan dirinya sudah menjadi, dia tidak mudah galau dengan keadaan yang belum terjadi. Itulah mindfulness, itulah berkesadaran penuh, dan itulah jiwa-jiwa yang sehat. Di luar itu, mungkin ya jiwanya memang belum sehat atau tidak sehat. Kira-kira begitu loh tadi. Ya, baik Bante. Ini menarik sih Bante. Tapi sebelum itu nanti kita bahas Bante. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Endang. Bagaimana kriteria bekerja keras menurut Bante? Petunjuk Bante. Anumodana. Itu dari Ibu Endang. Ya, saya mungkin pernah membuat motivasi. Selain untuk orang lain, ya pertama untuk diri saya sendiri. Saya memperhatikan orang-orang sukses itu pasti mempunyai kiat, mempunyai master key, mempunyai kunci sukses. Jadi bahasa lain namanya kiat. Nah, kiat ini di bahasa lain namanya kartu. Namanya kartu as. Makanya orang-orang yang sukses biasanya mempunyai simpenan kartu as. Guru yang sukses mengajar murid, dia mesti punyai kartu as. Cara mengajar kepada murid. Orang tua ngajar anak. Pengusaha-pengusaha mengembangkan usahanya. Itu semua biasanya ada kartu asnya. Lah umumnya orang punya kartu as hanya satu. Itu saja sudah mengantarkan sukses. Saya punya 5 loh tadi. Ada 5 as. Ada as, ya. Boleh dicatat ini. Apa 5 as itu? As yang pertama cerdas. Orang harus cerdas. Cerdas itu bukan pinter. Cerdas itu adalah kemampuannya menggunakan kepinteran di dalam menghadapi persoalan. 3 masa sudah dihitung satu kaligus. Sebelum, sesaat, dan sesudah. Jadi bagaimana sebelum melakukan, bagaimana ketika melakukan, dan bagaimana sesudah melakukan. Kira-kira apa saja asas manfaatnya,
apa saja impact-nya, apa saja dampaknya, apa saja resikonya. Orang-orang cerdas mempunyai kemampuan seperti itu. Bukan orang pinter, tapi ini orang cerdas. Terampil, kompetisi ya zaman sekarang. Nah, as yang kedua namanya kerja keras. Orang cerdas tidak kerja keras nihil. Hanya terbatas teori. Tapi kalau orang kerja keras tidak cerdas, nanti habis modal, tidak punya hasil karena dia tidak punya perencanaan, tidak bisa membuat perencanaan, tidak bisa membuat hitungan. Ya pokoknya kerja sampai modal habis, tidak ada hasil. Nah karena itu selain cerdas harus kerja keras. Orang kerja keras harus cerdas. Yang ketiga adalah totalitas. As ketiga totalitas. Sebab kalau mengerjakan sesuatu hanya setengah hati, hasilnya setengah jadi. Orang-orang yang successful itu biasanya juga totalitas. Konsentrasi penuh. Mengarahkan kepada apa yang dia sedang kerjakan. Maka tidak bisa untuk sambilan, ya sekadar saja. Pasti tidak berhasil. Tapi orang-orang yang berhasil, biasanya dia yang mengerjakan sesuatu sepenuh hati. Namanya totalitas. Yang as keempat, namanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ketika mengerjakan dengan sepenuh hati tadi, dia tidak menaruh harapan lebih besar daripada apa yang dikerjakan. Biasanya ada orang itu menaruh harapannya lebih besar dari pekerjaannya. Makanya orang-orang sukses itu biasanya orang berkarya. Pelukis-pelukis besar tingkat dunia. Dia melukis itu adalah berkarya. Pak Afandi, Pak Suki Abdullah, Ismail Marzuki, ya, banyak lagi lah orang-orang yang menjadi ikon dunia. Itu biasanya orang-orang yang dia berkarya. Maka kalau ada orang punya moto mengabdi tanpa henti sampai mati, dia tidak akan punya tinggalan sesuatu. Tidak akan kelihatan apa yang dia kerjakan. Wong dia mengabdi henti, beda dengan orang yang berkarya. Nah biasanya orang yang sedang berkarya itu dia mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, full time, tidak menghitung-hitung, tidak berharap-harap. Hasilnya berapa, gajinya berapa, keuntungannya berapa. Karena kalau yang dihitung untungnya, biasanya mengerjakan selain tidak ikhlas, juga kadang-kadang tidak sepenuh hati. Toh nanti itu semua akan mengikuti seperti bayang-bayang yang tidak pernah pisah dengan benda aslinya. Anak-anak melamar pekerjaan. Belum apa-apa, yang ditanya salary-nya berapa. Tidak biasa kita mengerjakan, menunjukkan prestasi. Dan harapan itu seperti pelangi.
Di sana ada keindahan, tapi di sini ada kekecewaan. Itulah pelangi, itulah harapan. Orang yang banyak berharap, semakin banyak harapannya, kadang-kadang semakin besar kekecewaannya. Tapi kita lakukan saja dengan sepenuh hati. Kita mengerjakan sebaik-baiknya. Nanti kalau hasil kerjanya dinyatakan baik, pasti itu ada harganya. Dan dihargai sesuai dengan mutu dan kualitas apa yang dikerjakan. Itu sudah rumusnya, sudah hukumnya. Dan itulah as yang keempat, namanya ikhlas. Lalu as yang kelima namanya waras. Sehingga 5 as kunci sukses itu, as pertama cerdas, as kedua kerja keras, as ketiga totalitas, as keempat ikhlas, dan as kelima waras. Terima kasih. Ya, baik Bante. Ini relate banget Bante, bahwa saya juga mengikuti 5 as ini loh Bante. Oke, sukses loh Bante. Ya mengklaim lah, setidaknya mengklaim lah Bante. Pokoknya sukses menurut saya lah begitu Bante. Dan kelima as ini saya kerjakan loh Bante. Dan ya Iya. terbukti. Ya baik Bante. Nah berikutnya, eh, bagaimana sih Bante kita ingin mengikis kerakusan? Kadang ketika ada perunggu inginnya emas. Sudah ada emas, terusnya mau yang lain. Tangan cuma 2 tapi inginnya sedunia. Udah dikasih dunia pun tidak pernah cukup gitu, Bante. Silakan, Bante. Itulah yang kadang-kadang Tuhan juga sering mengeluh sama saya. Saya sering ketemu Tuhan itu, aduh, dia mengeluh bagaimana Bante, umat-umat saya ini. Tiap hari berdoa, semua so akrab sama Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tapi gilanya Tuhan memanggil, kok pada nggak mau toh Bante. Begitu. Padahal mereka banyakan so akrab sama Tuhan. Tapi gilirannya Tuhan memanggil perlu, pada nggak mau dipanggil Tuhan. Gitu loh. Apa yang dikeluhkan oleh Tuhan? Tuhan ini kan mengabulkan permintaan permohonan oleh sang pemohon. Lain keluhkan itu, orang-orang yang memohon ini, orang yang minta-minta ini, begitu dikasih sedikit, kurang. Begitu dikasih banyak, tidak cukup. Lagi Tuhan kan repot ini. Ketika dulu masih sekeng, tiap hari memohon kepada Tuhan, semoga rezekinya bertambah, kemakmurannya bertambah. Karena sekarang ini belum cukup. Tuhan kabulkan karena permohonannya, memohonnya memang dengan sungguh-sungguh. Tapi selang berapa waktu kemudian yang Tuhan juga nggak hanya dia yang diurus, sementara ngurus yang lain-lain. Ini orang menyela lagi. Apalagi kamu kan sudah sukses, kamu sudah makmur, permohonannya saya sudah kabulkan, rezekinya sudah melimpah. Dulu rezekinya sedikit tidak cukup, sekarang dikasih banyak kok masih kurang. Iya Tuhan, kalau dulu kan istrinya saya 1, sekarang istri saya 2. Nah itu jadi dikasih sedikit kurang, dikasih banyak, tidak cukup. Tidak cukup. Nah, menikah lagi dia itu. Itulah makanya. Dan makanya kalau cara Sang Buddha yang mesti diawasi, yang mesti diperhatikan, yang mesti dipandu, dididik, itu adalah bagaimana
menjinakkan yang namanya keserakahan ini. Nah kalau orang tidak serakah kan tidak semangat toh Bante. Iya memang. Orang-orang bisa semangat itu karena punya cita-cita. Lah karena itu kemudian Sang Buddha merinci. Dibedakan antara semangat dengan serakah. Kata-katanya juga beda. Kalau semangat wirya, kalau serakah loba. Nah, keinginan juga dipisah maknanya. Yaitu keinginan dibedakan dengan kebutuhan. Yang menjadi beban itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan kan enggak. Contohnya makan. Kalau makan sebagai keinginan, itu enggak ada batasnya. Tapi kalau makan sebagai kebutuhan, ada batasnya. Ada kepuasannya. Orang yang mengikuti keinginan, itu enggak ada puasnya. Enggak ada batasnya. Gitu loh. Nah, maka dari itu, Sang Buddha memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Maka bagi yang belum mengerti, bagi yang belum paham, kalau orang tidak punya keinginan kan tidak semangat. Kalau orang tidak punya keinginan kan nggak punya upaya yang maksimal. Nah, tapi kenyataannya keinginan ini menjadi beban. Semakin banyak keinginan, semakin besar penderitaan. Nah, maka dari itu, supaya keinginan tidak menjadi beban, keinginan tidak menjadi sumber penderitaan, keinginan harus dijadikan sebagai kebutuhan. Nah, kalau makan sebagai kebutuhan, ada batasnya. Tapi kalau makan sebagai keinginan, tidak ada batasnya. Makan ini, pengen itu, ini, sudah mau tidur juga masih cari makanan lagi kan. Begitulah maksudnya. Jadi yang mesti dibedakan keinginan beda dengan kebutuhan. Nah karena itu kembali kepada tadi, raga, pikir, jiwa. Kalau kita makan, yang makan kan mulutnya, yang penuh perutnya. Tapi yang kenyang itu kan rasanya, jiwanya. Maka kalau makan itu jiwanya, rasanya tidak merasa kenyang, makan seberapa pun masih kurang, masih tidak cukup. Tetapi kalau jiwanya sudah bisa merasa cukup, merasa kenyang, maka sedikit tidak soal, malah sedikit juga sanggup, malah sedikit juga bisa. Nah kebetulan kan saya lagi belajar itu. Makan satu kali dan tanpa nasi. Dijalani baru 40 tahun. Kan masih belajar terus ini. Kok ya bisa? Sementara yang lain sudah makan 2 kali. Masih tambah ini itu. Kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 4 kali. Masih juga kurang. Nah ternyata yang beda yaitu saya menjadikan makanan sebagai kebutuhan. Sementara yang lain makan sebagai keinginan. Jadi inginnya makan terus. Tiada batas, tiada puas. Nah itulah pentingnya memisahkan antara keinginan
dan kebutuhan. Keinginan menjadi sumber penderitaan, tapi kebutuhan bisa mengantarkan pada kebahagiaan, kepuasan, kedamaian. Bagi jiwa. Jiwa-jiwa yang damai adalah jiwa yang sudah bersekutu dengan yang namanya kebutuhan. Tapi pikiran yang bersahabat dengan keinginan, dia tidak mudah untuk mendapatkan kepuasan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Itu bedanya. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante, luar biasa. Ini juga sangat relate banget ya Bante. Terkadang justru keinginan yang, nah bagaimana sih Bante kalau orang itu yang salah menafsirkan itu loh Bante. Keinginannya sebagai kebutuhan, padahal itu keinginan. Nah, jadi orang mencari materi terus dan menerus, udah kurang. Nah, itu tapi katanya bukan keinginan, Bante, kebutuhan loh, Bante, katanya. Cicilan saya makin tambah nih, pendapatannya tambah, cicilannya tambah. Nah, seperti itulah, Bante, banyak yang ditemui. Nah, bagaimana sih, Itulah, Bante? Ya, makanya orang mengeluh, aduh ini untuk anaknya sekolah, anaknya ini itu, lah sekolahnya jauh-jauh. Waktu saya masih di Manado, ada orang menyekolahkan anak di luar negeri. Yang ongkosnya berapa kali lipat dibanding dengan sekolah dalam negeri. Begitu menjadi keluhan karena harus memutuhi ongkos-ongkosnya itu. Nah kalau sekolah kan sebetulnya di mana-mana juga ada. Nah karena itulah ada istilah saya, hidup itu mudah dan murah. Tapi kenapa menjadi sulit, menjadi rumit? Yang rumit mikirnya, yang mahal gengsinya, gitulah kira-kira. Nah, ya benar itu, Bante. Gengsi dan rumitnya itu. Nah, ini mungkin satu pertanyaan. Nah, ini sering Bante bahas dan ini relate banget. Biasa Bante sering bahas tirakat. Nah, satu pertanyaan, bagaimana tirakat apa yang harus kita lakukan agar kita jiwanya sehat, kemakmurannya tetap ada. Silakan Bante. ya, tirakat itu bahasa lain. Kalau bahasa yang umum dan bebas artinya pengendalian diri. Jadi dikendalikan, diawasi, diatur ritmenya, diatur iramanya, diatur gerak-geriknya, diatur perjalanannya. Itu namanya mengendalikan. Seperti ini saya kan dalam perjalanan mobil. Gunanya sopir kan mengendalikan kerjanya mobil ini. Ya toh? Mengatur kecepatan, mengatur tinggi rendahnya gas, mengatur rem, mengatur larinya roda. Ini namanya pengendali atau mengendalikan. Nah, kalau tidak ada pengendalian, ya semuanya akan menjadi liar. Nah, tirakat itu kata lain dari pengendalian. Apa yang dikendalikan? Ya tadi itu, keinginan dikendalikan, kebutuhan dikendalikan. Sehingga menjadi jelas batas-batas wilayahnya. Itulah namanya orang tirakat. Nah nanti apa manfaatnya? Orang tirakat, taruhlah tirakat berhenti, tidak makan, tidak minum. Kan ada batas kemampuan. Ya dia akan menghitung dirinya sendiri sampai seberapa. Ya kebetulan kalau saya 3 hari bisa, 4 hari bisa, 5 hari bisa, 7 hari ya bisa tidak makan, tidak minum. Mungkin tapi saya belum pernah lebih dari 7 hari, 7 malam tidak makan, tidak minum. Tapi kalau makan berapa
Masih minum berapa lebih dari 7 hari, saya pernah. Jadi mengukur dirinya sendiri itu yang namanya tirakat. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya apapun yang dikerjakan oleh hidup ini, kejadian itu adalah guru sejati. Maksud saya, semua kejadian itu adalah pelajaran. Pengalaman itu adalah guru sejati. Waktu itu menjadi sekolahan. Maka kalau orang itu tidak pernah melakukan sesuatu, sebetulnya dia tidak punya pengalaman. Dan kalau tidak pernah punya pengalaman, dia tidak pernah punya guru. Coba sekarang ada guru renang. Memang guru renang bisa ngajari renang? Dia pandai berenang itu kan karena pengalamannya renang sendiri. Guru meditasi ada? Lah kalau memang bisa, kenapa nggak langsung mengajari orang jadi tenang? Makin sering meditasi, ikut kelasan, kok malah semakin sombong. Melihat temennya yang nggak meditasi, dipret. Ya kalau begitu mending Anda usah belajar meditasi sama dia. Kalau memang dia guru meditasi. Nah karena itu kata-kata saya, dalam hidup ini, semua peristiwa itu adalah pelajaran. Baik atau tidak baik, hendaknya dicatat sebagai pelajaran. Kalau yang baik, mari kita ulang-ulang, akan kebaikannya terus bertambah. Kalau ada yang tidak baik, mari kita catat untuk tidak diulang-ulang lagi. Jadi kalau ada orang yang mengulang, nanti kalah sama namanya keledai. Wong keledai saja bisa makin pinter kok. Buktinya keledai kan punya moto, tidak mau masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya. Loh itu keledai loh. Lah kalau manusia tidak belajar, mengulang-ulang kesalahan, ya kalah dengan keledai. Nah itu kalau ada yang tidak baik. Kalau ada yang baik, ya harus kita catat, kita ulang lagi kebaikannya agar terus bertambah. Dan kalau kita bisa mengulang kebaikan yang pernah kita lakukan, kita akan kembali kepada kebahagiaan ketika melakukan itu. Itu maksudnya. Itu namanya kejadian. Peristiwa itu adalah pelajaran, baik atau buruk, sama. Kemudian pengalaman, artinya sudah ngalami sendiri. Kalau kejadian kan belum tentu untuk diri sendiri. Tapi kalau pengalaman pasti oleh diri sendiri. Ngalami sendiri. Itu adalah guru sejati. Nah, tirakat juga begitu. Kalau dia tidak pernah mengalami sendiri, dia tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, dan tidak merasakan apa manfaatnya. Nah, manfaatnya adalah, kalau menurut saya, ada asas manfaat. Misalnya secara personal untuk diri sendiri. Yang kedua secara moral. Dengan pengendalian diri, kita berlatih kemoralan. Yang ketiga, secara sosial. Kalau secara pribadi sudah punya habitus, sudah punya kebiasaan mengendalikan diri, ketika dia bergaul secara sosial di tengah masyarakat, kebiasaan itu terbawa. Maka yang ketiga namanya sosial. Dan yang keempat adalah dampak secara material. Kalau dia
punya latihan tirakat, tidak menuruti kemauan sendiri, secara materi dia juga akan dapat keuntungan. Taruhlah misalnya, kalau dia nggak atasila, dalam satu hari makan berapa banyak kali. Tapi begitu atasila, dia makan kan cuma 1-2 kali. Apalagi makan sekali. Dengan kata lain, kan dapat keuntungan secara materi. Makanya dulu sempat saya katakan pada teman-teman mahasiswa, anak-anak mahasiswa, waktu saya masih di Malang. Cobalah anak-anak ini, anak mahasiswa ini, yang jauh-jauh, yang in the course ini, latihan atasila. Saya ceritakan asas manfaatnya. Ternyata benar. Tanpa dirasa, dia dapat perpanjangan uang belanja harian. Minimal dia bisa hemat untuk 4 kali dalam sebulan. Kalau dia melatih atasila 1 bulan 4 kali. Ongkos makan, ongkos minum. Itu secara materi. Dan yang kelima adalah secara spiritual. Jadi personal, moral, sosial, material, dan spiritual. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat, itu biasanya makannya sedikit. Makannya diatur, makannya dibatasi. Maka saya juga punya kata-kata. Kalau makannya dibatasi, waktu makannya bisa lebih lama. Nah, karena ini bahasa filsafat, makanya kadang-kadang orang tidak mudeng. Dan itu dianggap lelucon karena dianggap bantunya dagel. Nah, terbukti jangankan orang biasa, Bante saja yang makannya tidak dibatasi, waktu makannya bisa lebih pendek. Karena tiba-tiba kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gulanya tinggi. Begitu periksa, spare part yang sudah rusak sana sini. Dan ternyata juga tidak lama kemudian mati. Karena makannya tidak dibatasi, maka waktu makannya menjadi lebih pendek. Yang mestinya dia bertambah lama, tapi baru 30-40 tahun sudah nggak bisa makan lagi. Jadi waktunya pendek. Itulah manfaat dari tirakat. Makanya orang-orang sakti di dunia ini umumnya orang yang kuat tirakat. Sampai ada istilahnya, pendekar sakti turun gunung. Ya karena di gunung sana tidak ada apa-apa, mau nggak mau dia tirakat. Karena itu ya tidak biasa kita sering dengarnya itu, pendekar sakti keluar dari mall. Tidak ada itu. Pendekar sakti ya turun dari gunung, bukan keluar dari mall. Karena di mall bagaimana kita mau tirakat? Wong opo-opo ya sembarang ada. Apalagi suami istri pergi ke mall. Itu istrinya meneteskan air liur, tapi bapaknya meneteskan air mata. Coba. Jadi begitulah manfaat dari tirakat. Tapi tirakat di sini adalah yang asasnya, nawaitunya itu adalah pengendalian diri. Tidak sekadar berhenti tidak makan, tidak minum, atau menunda jam makan. Sehingga jiwanya tetap tidak terkendali. Memang dia mau puasa sampai jam sekian dan sekian. Menunggu jam sekian
Dia mengisi waktunya apa? Mancing, berburu, dan bahkan berburunya, mancingnya betul-betul ada pihak yang menjadi korban. Lah, berarti jiwanya kan tidak dikendalikan itu. Kalau dia juga bisa mengendalikan jiwanya, dia tidak akan melakukan pembunuhan. Tidak akan tindakannya mengakibatkan kematian di makhluk yang lain. Karena dia tahu makhluk itu hidup. Dan hidup itu juga mempunyai kebutuhan yang sama dengan dirinya. Butuh makan, butuh minum, butuh bahagia, butuh bebas. Nah, itu yang berbicara begitu jiwa. Maka kalau jiwanya tidak dididik, tidak diajak, ya dia nggak akan sampai pemikirannya di situ. Nah, itulah asas manfaat dari tirakat. Jadi kalau seseorang mempunyai kebiasaan, keterampilan, punya pengalaman tentang puasa, tentang tirakat, bertahan, bisa tidak makan, tidak minum, lebih dari 1 hari, apalagi sampai beberapa hari. Taruhlah, kalau dia pernah puasa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, kalau terlambat tidak makan, tidak minum, hanya 1 hari, enteng. Wong 7 hari saja kuat kok. Nah, itu persoalannya. Ya, maka buah dari tirakat itu akan menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan yang tidak nampak. Orang lain mengatakan kesaktian. Itulah asas dari manfaat. Tirakat atau puasa. Yang sehat apanya? Raganya juga sehat, pikirnya sehat, jiwanya juga sehat. Maka biasanya orang-orang yang kurang sehat, itu biasanya orang yang tidak biasa puasa. Puasa dalam arti pengendalian diri. Nah, terima kasih. Ya, baik Bante. Anumodana. Jadi pertanyaan terakhir. Nah, baik. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan nanti kita adakan sesi yang lain. Nah, baik Bante, satu closing statement, satu pertanyaan terakhir sebagai closing statement. Apa harapan Bante kepada semua umat kita, pada semua orang-orang yang mendengarkan sesi ini, baik yang live ataupun yang nanti, yang memutar YouTube, bagaimana kita, harapan Bante agar kita semua menyehatkan jiwa kita, agar kemakmuran itu tetap akan ada sampai di setiap waktu. Silakan Bante. Ya, kita berbicara dari skala kecil sampai skala besar. Skala kecil ya mungkin perorangan, skala besar mungkin ya perkumpulan. Kalau besar lagi mungkin kebangsaan, kenegaraan, keagamaan. Kenapa PBB, UNESCO memberikan heritage kepada negara yang penduduknya paling bahagia di dunia? Dan itu Bhutan. Ternyata salah satu prestasi, salah satu kriteria, salah satu alasan memberikan heritage itu, penghargaan itu adalah Bhutan mempunyai undang-undang. Sebagai negara mempunyai undang-undang. Apa undang-undang yang diberlakukan? Yaitu Bhutan mempunyai undang-undang dilarang memotong pohon. Yang kedua, mempunyai undang-undang tidak melakukan pemotongan hewan. Dua hal inilah yang menarik dunia. Sampai PBB, UNESCO memberikan
appreciate, memberikan penghargaan, memberikan heritage kepada Bhutan, negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Dari 2 undang-undang yang diberlakukan. Dilarang memotong pohon dan tidak melakukan pemotongan hewan. Ternyata Bhutan, raja hingga rakyat, menganut cara berpikir Buddhis. Ilmu dari Sang Buddha. Ketika ada COVID melanda dunia, COVID-19 namanya. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia juga mempunyai pengalaman, perhatian, dan penilaian bahwa COVID adalah bencana alam, bukan bencana politik sebagian orang, tetapi bencana alam yang melanda hampir seluruh dunia dan korbannya manusia. Tetapi menurut catatan WHO, negara-negara yang penduduknya menganut cara berpikir Buddhis kena dampaknya tipis. Lagi-lagi objek penelitiannya adalah Bhutan. Bhutan tidak ditemukan bibit COVID-19 dalam skala dunia. Indonesia nggak ada, namanya Baduy. Konon ceritanya Baduy juga tidak ditemukan bibit COVID. Dan tanggal 2 Mei 2001, saya sendiri masuk ke pedalaman Baduy. Yang waktu sedang lockdown, sedang ditutup, tidak ada pengunjung. Tapi justru waktu itulah saya ke sana. Maka saya bisa merasakan, menyaksikan apa yang sedang terjadi sebenarnya di Baduy. Dengan begitu, dia merasakan bagaimana kesehatan bagi raganya, kesehatan bagi pikirnya yang cerdas, dan kesehatan jiwanya yang damai. Dengan sehat jiwa, raganya sehat, pikirnya sehat, jiwanya, itulah hidup yang penuh berkah. Tidak mudah goyah, tidak mudah galau, tidak mudah kisruh, bahkan tidak mudah diadu hingga jadi peperangan. Perhatikan saja dunia-dunia yang sedang berperang. Itu adalah pertanda jiwa-jiwa yang belum sehat. Oleh karena kalau memang jiwanya sehat, dia nggak akan sampai memilih jalan perang. Karena dia akan merasakan dari peperangan timbul kemenangan. Ada pihak yang dikalahkan. Dari kemenangan timbul kesedihan. Dari kemenangan timbul penderitaan. Dari peperangan timbul kerugian-kerugian dan melakukan korban sana sini. Itulah mamanya. Sebagai catatan skala kecil, saya mengajak kepada umat Buddha di mana saja, hendaknya umat Buddha harus merawat kesehatan raganya, pikirnya, dan jiwanya. Jiwa yang sehat, ciri yang paling gampang dikenali, tidak mudah galau, tidak mudah khawatir, tidak mudah goyah, tidak mudah diprovokasi,
tidak domba. Itu ciri yang paling mudah dikenali bagi jiwa yang sehat. Tapi kalau jiwa yang sehat, gampang diadu, gampang diprovokasi. Dan kalau sudah terjadi sengketa, siapa yang rugi? Siapa yang untung? Rugi pertama ditanggung oleh yang sengketa. Dan untung akan didapatkan oleh pihak ketiga. Sebab kalau ada dua belah pihak yang bersengketa, itu yang untung pihak ketiga. Itu sudah rumus dunia. Makanya bagi mereka-mereka yang menginginkan keuntungan dari suatu tempat, biasanya yang punya tempat itu diadu domba, diprovokasi, biar mereka bentrok, biar mereka perang. Nah, nanti yang untung pihak ketiganya. Jadi kalau umat Buddha bisa memahami ini, akan dengan sungguh-sungguh berupaya merawat, menyehatkan raganya, pikirnya, juga jiwanya. Itulah harapan kita bersama. Dengan cara itu akan menjadi makmur. Makmur bukan berarti kaya, tapi makmur adalah tentram, makmur adalah damai. Seperti bahasa Mandarin, makmur itu sinonim dengan hoki. Dan kalau bahasa Jawa, orang hoki itu sinonim dengan bejo. Maka hoki beda dengan cuan. Bejo, bedo dengan bati. Kalau bati, cuan, untung berupa materi. Tapi kalau bejo, hoki, manggala, makmur, itu berupa ketenteraman jiwa. Terima kasih. Baik, sadu. Anumodana Bante. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Saya terima kasih kepada Bante. Nah, sebelum Patidana saya akan merangkum sesi hari ini melalui sebuah puisi. Menyehatkan jiwa, menyiapkan kemakmuran masa depan. Hidup ini sangatlah singkat. Dimanfaatkan dengan baik. Hidup ini sangatlah singkat. Perbanyak kebajikan. Jiwa yang sehat membuat hidup lebih baik. Setiap aktivitas lebih bermanfaat. Jiwa yang sehat menyokong hidup yang lebih baik. Setiap langkah bermanfaat untuk dunia. Jiwa yang sehat mengubah dunia. Lebih baik, lebih indah. Segala cita-cita luhur dapat terwujud. Menuju kemakmuran di masa depan. Ukuran kemakmuran sangat penting. Membawa berkah demi diri sendiri. Membawa berkah untuk orang lain. Yang lain ikut mendapatkan manfaat. Makmur dengan sepenuhnya, bermanfaat dengan seutuhnya. Semoga jiwa sehat, jiwa hidup semakin sehat, menarik berkah mulia pada sesama. Semoga segala kemakmuran ini bertahan dalam segala kebajikan. Semoga semua cita-cita luhur terwujud dalam bingkai kehidupan ini. Baik. Terima kasih Bante. Anumodana. Sama-sama. Berikutnya Bante mohon berkenan memberikan patidana setelah kita melakukan banyak kebajikan. Ya, baik. Abdi wadana silisa nicang buddha pacayino cattaro dhamma wadanti. Ayo wakno sukang balang, bawatu sabba manggalang, rakantu sabba dewatang, sabba buddha nupawena sadasoti bawantu te, bawantu sabba manggalang, rakantu sabba dewatang,
Sabda dhamma nupavena sada soti bawantu te bawantu sabba manggalang rakantu sabba dewatang sabba sangha nupavena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, anumodana Bante. Baik, mari Bapak Ibu kita memberikan penghormatan kepada Bante. Saya akan mengucapkan Okasa, sama-sama kita mengucapkan Wandami Bante. Okasa, Wandami Bante. Baik, terima Ya, kasih. baik. Ini saya sampai Bekasi. Wah, ada Bekasi ya Bante. Luar biasa. Baik Bante, ini ada sertifikat untuk Bante. Silakan ditampilkan. Ada Ya, sebagai penghormatan, sebagai apresiasi kepada Bante dari tim Dhamma Meta Jember memberikan sertifikat kepada Bante. Mohon Bante berkenan menerimanya. ya baik. Terima kasih. Terima kasih. Anumodana. Modana Bante. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, berikutnya saya kembalikan kepada peranata acara. Silakan, Ko Kevin. Terima kasih banyak kepada moderator Kotedi yang sudah memandu acara dalam Dhamma di sana yang disampaikan sangat menarik dan sangat menginspirasi oleh Yang Mulia Bante Dhamma Subuh Mahatera. Setelah serangkaian banyak acara yang telah kita lalui, semoga apa yang telah disampaikan Yang Mulia Bante Dhamma Subuh Mahatera dapat kita pahami dan juga diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih para hadirin yang sudah mengikuti acara ini hingga di penghujung acara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tri Ratna dan tumbuh dalam ajaran Buddha Dhamma. Selanjutnya, Mari Bapak Ibu semuanya kita bersikap anjali. Eh, mari kita membuka, mari kita menutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanggang Namami. Sahabat tersebut atas, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. Dan oke. Selanjutnya untuk pengumuman. Jangan lupa baca. Demikianlah rangkaian acara sebulan pendalaman Dhamma episode 21 pada malam hari ini, Kamis 1 Mei 2025. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mensupport kegiatan ini.
serta mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Semoga kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik dan memberikan manfaat untuk sekitar kita. Akhir kata, saya Kevin, izin undur diri. Selamat malam semuanya, Sukihontu, Namo Buddhaya.